Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Sobat Ngobras yang berbahagia, hari ini kita akan membicarakan tentang materi yang luar biasa. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Asep Amaluddin yang akan memandu materi pada kesempatan hari ini bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dr. Umi Halwati MAG. Materi kita begitu luar biasa. Apa itu? Ya, tak ada yang tak mungkin, bahkan saat merasa terpuruk sekalipun. Itu materi kita pada kesempatan hari ini. Sebelum kita akan ngobrol kesana kemari berkaitan dengan materi tadi, akan kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kesannya Ramadan kali ini? Kesannya luar biasa, lancar. Mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti. Ya, alhamdulillah ya. 2 tahun yang lalu kita kesannya kok pandemi dibatasi ibadahnya dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah sudah mulai terbuka lebar. Semoga ini menambah keimanan kita ini, ya, menambah keimanan, tambah semangat dan lain sebagainya. Sobat Ngobras yang berbahagia, ya. Sebelum kita berdiskusi panjang lebar berkaitan dengan tema kita hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada narasumber. Bu, kira-kira kalau berkaitan dengan tema tadi, ini berarti banyak orang yang putus asa. Sebenarnya apa sih sebenarnya konsep kita supaya kita menjadi orang yang tidak mudah berputus asa? Itu bagaimana? Oke, baik. Sahabat Ngobras dan Mas Asep tentunya, kalau kita menggali tema ini, saya berpikir bahwa dalam hidup ini banyak rasa yang akan kita temukan. Ada rasa bahagia, ada rasa sedih, ada rasa senang, ada rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas, bahkan kita merasa terpuruk. Sebagai manusia biasa, kita akan menempuh rasa-rasa itu sepanjang hidup kita. Yaitu memang rasa yang Allah berikan pada manusia. Dan kadang ketika rasa itu datang, orang itu mengungkapkan rasa dengan kata-kata. Bahkan kata-kata itu seolah menjadi sesuatu yang bisa mengungkapkan semua rasa yang kita rasakan. Padahal kata-kata menurut saya tidak mampu untuk mewakili semua rasa-rasa itu. Nah, pertanyaannya, ketika kita gelisah atau kita merasa terpuruk, apa yang harus kita lakukan? Apakah akan terpuruk terus? Akan gelisah terus? Akan berada dalam ketakutan terus? Harusnya tidak seperti itu. Kita harus segera bangkit. Karena Allah itu sudah berjanji pada kita semua bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Wah, luar biasa ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu konsep yang Allah berikan kepada kita. Wah, tentunya menarik sekali ini. Ke tema kita hari ini menggiring kita bagaimana memastikan bahwa Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Baik Sobat Ngobras yang berbahagia, ini begini Bu, saya sering mendengar sekarang ini kan banyak anak-anak mahasiswa ya, yang bucin ya, budak cinta itu. Sehingga ketika dia sudah punya incaran yang diharapkan menjadi calonnya, ya, calon pendampingnya kelak, ternyata kok tidak kejadian ini Ibu. Nah, kemudian saya pernah mendengar itu ada yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, ini konsep tadi itu bagaimana Ibu, menurut Ibu? Oke, kalau ngomongin masalah bucin ini ya, Sobat Ngobras dan Mas Asep, cinta itu memang rumit. Ya, kalau urusan cinta itu rumit. Tetapi kalau kita kembali kepada hakikat cinta itu
maka menjadi tidak rumit karena ada peran Allah di situ. Allah memang sudah menakdirkan masing-masing mempunyai jodoh, dan tugas kita adalah menjemput jodoh kita, ya, menjemput jodoh kita. Maka ada ta'aruf dan lain sebagainya. Pertanyaannya ketika misalnya ternyata tidak berjodoh, bertepuk sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan atau apapun. Nah, kita harus merubah pola pikir kita bahwa kadang apa yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang baik menurut Allah kadang pada saat itu kita belum menyadari kalau itu baik buat kita, sehingga terpuruk, galau dan lain sebagainya, sampai misalnya mengklaim Allah itu tidak sayang dan lain sebagainya. Tidak, Allah sedang memilihkan yang terbaik buat kita, sehingga ini bukan jodoh kita, ya sudah. Kalau misalnya saat itu mau menangis, saya pikir ya menangislah. Mau mengeluh, ya mengeluhlah. Namanya orang sedang sedih, mengeluhlah, menangislah. Tapi ingat, sewajarnya. Ya, sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Yakinlah bahwa ketika kita ingin menjemput jodoh kita, tetapi ternyata gagal di tengah jalan, berarti ada rencana terbaik dari Allah yang kita belum tahu, atau masih terhijab, gitu ya, masih terhijab, sehingga rencana-rencana Allah itu belum kita tahu. Nanti mungkin beberapa tahun kemudian ternyata, oh, ini rencana Allah yang baru aku sadari. Untung dulu saya nggak sama dia, tapi sama yang ini. Nah, kita harus seperti itu. Kita harus banyak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Menghindari prasangka buruk terhadap Allah. Berarti konsep yang selama ini diterapkan oleh sebagian kecil orang-orang yang ada di media sosial, yang katanya ya engkau adalah cinta terakhir, padahal belum tentu, kan begitu ya. Nah, ini menjadi penting, Sobat Ngobras yang berbahagia. Ini menjadi penting untuk kita kembali, ya, jangan sampai terlalu terpuruk dengan persoalan yang sebenarnya ini bukan menjadi akhir, ya, dari setiap perjalanan, terutama masalah cinta tadi. Sobat Ngobras yang berbahagia, ada pula saya juga pernah begini, Bu. Saya pernah ketemu dengan sahabat saya. Ini punya masalahnya lumayan rumit bagi orang yang telah menikah. Sudah 5 tahun bahkan lebih menikah, belum dikaruniai keturunan. Sudah kesana kemari, ya, ke dokter A, ke dokter B, bahkan ke menggunakan herbal, bahkan menggunakan ruqyah sekalipun, begitu. Itu dilakukan, tapi hasilnya sampai detik hari ini nihil. Sahabat saya tadi menyampaikan ke saya sudah pasrah. Mau dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ya berarti memang sementara itu bagian dari ujian yang Allah berikan ke saya. Saya sudah pasrah, terserah Allah mau memberikan takdir yang seperti apa. Lah, kalau kalimat begini itu sebenarnya salah atau enggak sih, Bu, ini, Bu? Kalimat begini, saya pasrah lah, saya sudah kemana-mana tidak ada hasilnya, udah saya pasrah, terserah mau Allah kasih atau enggak, ya. Ini benar apa enggak dalam konsep kita berhubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke. Allah itu kan menyuruh kita untuk berusaha dan berdoa. Itu adalah dua hal yang beriringan, tidak bisa satu-satu. Tidak bisa usaha saja, kemudian tidak bisa juga doa saja, tapi dua hal itu harus kita lakukan. Ketika misalnya teman tadi sudah berusaha melakukan pengobatan kemana-mana untuk mendapatkan keturunan, itu adalah bagian dari perintah Allah yang sudah dia lakukan, berusaha. Kemudian diiringi dengan doa yang setiap saat dipanjatkan. Nah, dua hal ini saya dengar tadi sebenarnya sudah dilaksanakan, ya, usaha dengan doanya itu sudah dilakukan. Tetapi ternyata misalnya
belum dikabulkan ya, belum dikabulkan. Nah, ketika belum dikabulkan, kita memang harus tawakal, harus pasrah ya, itu tidak salah ya, harus pasrah, tetapi usaha dan doa kita harus tetap berjalan. Karena Allah sudah berjanji. Allah sudah berjanji bahwa Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Jadi kalau tidak dikabulkan saat ini, mungkin saat depan, tahun ini tidak, mungkin tahun depannya lagi tidak, mungkin tahun depannya lagi, mungkin di dunia tidak, dia akan dikabulkan di akhirat. Jadi timingnya itu terserah Allah. Karena seperti saya katakan tadi bahwa apa yang terbaik menurut kita itu belum tentu itu yang terbaik buat kita. Tapi Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, sehingga kita tetap berprasangka baik terhadap Allah dan jangan putus asa untuk berusaha. Ya, karena apapun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Iya. Ya kan, tidak ada yang tidak mungkin. Banyak orang yang sudah lama menikah, di atas 10 tahun menikah, mereka diklaim sudah tidak bisa punya anak, tapi ternyata Allah berkehendak lain, mereka punya anak, gitu kan. Kalau kita kembali kepada zaman Nabi Zakaria, istrinya sudah diklaim mandul dan pada usia yang sudah tua ternyata mempunyai anak. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Artinya kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, berharap Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, karena yang tahu apa yang terbaik buat kita itu hanya Allah. Kalau kita usaha kemudian kita berdoa setiap sholat 5 waktu saja, misalnya kita berdoa, itu kan zuhur datang pada Allah berdoa, asar datang lagi minta berdoa lagi, mungkin Allah akan, ini kasihan sekali selalu datang kepada saya. Seperti kalau kita saja ada orang datang kepada kita meminta sesuatu, dia hari ini datang ngomong minta ini, besoknya datang lagi, lama-lama kita udahlah kasihan, kita kasih. Nah, logikanya mungkin seperti itu. Iya, tapi persoalannya terkadang sabarnya itu ya yang kita harus menunggu ya. Karena kan kadang-kadang manusia itu berpikirnya senantiasa rasional. Saya sudah melakukan banyak hal begini, tapi kok belum juga. Saya sudah sholat begini. Lah, ini kadang-kadang klaim kita merasa sudah menjadi orang yang bertakwa itu, tapi kok belum dikasih apa yang kita minta. Nah, ini klaim-klaim ini yang terkadang membuat kita termakan sendiri. Bahkan kalau misalkan kita berpikir hal yang sekiranya itu kok nggak ibadah rajin, kok masalah anak oke, nggak ada masalah. Bahkan itu anak SMA yang tidak menikah langsung punya keturunan, padahal tidak melalui proses yang halal. Lah, ini kadang-kadang yang perlu disiapkan untuk orang-orang yang dikasih ujian masalah keturunan ini. Lah, kira-kira menurut Bu Umi gimana ini? Iya, memang bagi orang yang sudah menikah, persoalan ini memang berat. Ya, ini ujian yang luar biasa, ujian yang sangat berat. Tetapi ketika kita menyikapinya dengan putus asa, ya itu tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Ya. Artinya kadang apa yang Allah berikan kepada kita, ketika kita banding-bandingkan dengan orang lain, itu tidak akan membuat kita lebih baik. Tidak hanya soal anak, misalnya soal harta saja, kita punya rezeki segini, kemudian kita bandingkan dengan orang lain misalnya yang lebih banyak, dan kita tidak merasa banyak dengan karunia yang sudah Allah berikan, itu membuat kita menjadi tidak tenang. Gitu. Iya, jadi apapun Allah itu punya rencana yang kita tidak tahu. Ya, berarti memang konsepnya hanya dua ya. Yang pertama, apapun masalahnya hanya ada dua konsepnya, syukur dan sabar, begitu ya. Syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dikasih ujian. Wah, luar biasa ini. Ini diskusi kita sebenarnya pengen kita sambung sampai panjang lebar ya. Tapi kelihatannya secara waktu, mohon maaf ini Bu Dokter, ini kelihatannya waktunya sudah cukup ya.
Oke, sobat ngobras yang berbahagia, saya berharap untuk lain waktu kita akan ngobrol kembali bersama ya, Ibu Dr. Umi Halwati yang ketika pembicaraan kita satu timing ini waktunya sangat terbatas, harapannya bisa disambung di lain kesempatan. Namun jangan lupa sobat ngobras yang berbahagia, acara Talent Dakwah dan Ngobras di channel YouTube Fakultas Dakwah itu akan ada ya setiap sore jam 5 sore ya, jangan lupa ya senantiasa tonton channel YouTube Fakultas Dakwah UIN Seizu, dan sekali lagi jangan lupa like and subscribe ya, supaya apa yang kita tampilkan di situ bisa kita konsumsi setiap saat. Terima kasih. Barangkali ada kalimat penutup dari Ibu Dr. Umi Halwati untuk membangkitkan semangat dan motivasi kita senantiasa untuk tidak berputus asa. Iya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip firman Allah, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, kata ma'a di sini artinya bersama. Itu maknanya adalah betapa cepatnya kehadiran kesulitan dengan kemudahan. Nah, ini Allah yang berfirman ya, sehingga jangan pernah putus asa. Setiap ada kesulitan, nanti di belakangnya pasti ada kemudahan, dan ini bersama gitu ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan pernah berputus asa karena Allah sudah berjanji bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Oke, luar biasa sekali apa yang diobrolkan pada kesempatan hari ini. Sobat ngobras yang berbahagia, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya Asep Amanuddin, barangkali dalam memandu acara ini banyak tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.